Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat merindukan untuk mencari Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Bukakanlah pintu kasih-Mu, agar kami yang berdosa ini mendapat tempat yang layak di hadapan-Mu. Melalui Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan pada hari ini tertulis di dalam kitab Amos 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita tantangan beraneka ragam. Terkadang begitu berat. Di dalam menggemuli masalah ini, ada orang mencari Tuhan dan ada orang meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi di kerajaan Israel Utara ketika Nabi Amos diutus Tuhan ke sana. Lalu apa yang terjadi? Ternyata penguasa Israel Utara sangat terganggu dengan kehadiran Nabi Amos. Sangat-sangat terganggu. Oleh karena itu, Amos diusir. Nah, siapa yang mengusir? Yaitu seorang imam yang bernama Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menang segala perkataannya. Inilah fitnah yang dilakukan Imam Amasya, imam yang bertugas untuk kerajaan. Sementara Tuhan sudah tahu bahwa apa yang terjadi di kerajaan utara sudah sangat parah. Dosa bertaburan di mana-mana. Nah, untuk itulah Tuhan mengutus Amos dari Tekoa, dari selatan ke utara, untuk menyampaikan pertobatan orang-orang di utara, baik rajanya semuanya. Tetapi mereka tidak terima. Namun demikian, Amos tetap menyuarakan kebenaran dengan mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jikalau engkau tidak mencari Tuhan, kamu akan mati. Itulah inti pesannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat kita menjalani hidup kita dari hari ke hari, siapakah yang kita cari? Tuhankah? Duniakah? Roh kegelapankah? Kenikmatan sesaatkah? Inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Sadarlah, renungkanlah bahwa hidup ini begitu singkat. Tantangan begitu berat. Siapa menyangka ada COVID-19 yang datang melanda bumi ini, mewabah di mana-mana. Siapa menyangka? Di saat seperti inilah kita harus merenung ulang.
sebagai umat Tuhan, umat pilihan Allah, siapakah yang harus aku cari? Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semuanya ditambahkannya kepadamu. Artinya, benarlah seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Siapa yang lebih mengasihi saudaranya, ayahnya, atau ibunya daripada aku, kata Yesus, dia tidak layak menjadi pengikutku. Nah, untuk itu carilah Tuhan melalui tindakan-tindakan kita yang penuh dengan iman percaya, yang berhati nurani, yang penuh belas kasihan, berbela rasa. Nyatakan itu. Kalaupun engkau punya kemampuan, dari kemampuanmu engkau bisa mengasihi Tuhan, menolong orang lain. Kalau engkau punya harta, dari hartamu sebagian engkau sisihkan untuk membantu orang yang tidak makan, fakir miskin, yang putus sekolah, yang sakit penyakit tak mampu berobat, anak jalanan, anak yatim piatu. Bayangkan kalau engkau yatim piatu. Inilah tugas kita ketika mencari Tuhan secara vertikal, maka dia punya dampak, punya efek secara horizontal. Itulah yang Tuhan inginkan, bahwa iman kita memang harus nyata melalui perbuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata orang yang mencari Tuhan akan tetap hidup, dan hukuman Tuhan juga akan dipending bagi orang yang mencarinya ketika orang itu bertobat. Sejahat apapun kita, ketika ada hati untuk kembali kepada Tuhan, maka Tuhan Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita yang besar, tetapi Tuhan hanya melihat hati kita yang mau berserah kepadanya. Untuk itu carilah Tuhan dalam segala lakumu, dalam pikiran, dalam perbuatan, dalam usaha, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam profesimu. Semuanya itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Iya, lakukan pekerjaan Anda dengan baik, lakukan usaha Anda dengan baik. Jangan Anda berusaha orang tertindas. Lakukan jabatanmu untuk membahagiakan orang lain, jangan dengan jabatanmu kau memeras. Itu yang Tuhan mau. Nah, melalui firman ini kita diajak kembali, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup hari ini, besok, dan selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur bisa mencari Tuhan. Hanya Tuhan adalah kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.